ketika kita merujuk berbagai macam hadis tentang zakat fitri, istilah yang memang populer di hadis itu zakat fitri. Zakat fitri. Jarang menggunakan fitrah. Ya, boleh gitu jadi boleh jadi kami belum pernah menemukan gitu. Kalau langsung digunakan oleh Nabi atau dalam hadis itu zakat fitrah. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad, untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pemirsa Persis TV dan jamaah Persis dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore ini kita dapat berjumpa kembali dalam siaran dakwah Persis TV masih seputar Ramadan, yaitu yang akan dibahas adalah zakat dan permasalahannya. Tidak henti-hentinya permasalahan zakat itu menuai pertanyaan. Oleh karena itu, kami anggap perlu untuk mengingatkan kembali kepada jamaah Persis atau kepada ikhwatu iman semuanya, agar permasalahan-permasalahan zakat ini jangan sampai kita tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, yang akan menyampaikan permasalahan zakat tersebut, alhamdulillah telah hadir di sini guru kita semua, Al Ustadz Amin Saifullah Muhtar. Beliau adalah sekretaris Dewan Hizbah. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al Ustadz untuk menyampaikan zakat. Berikut nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan zakat. Persilahkan Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pemirsa Persis TV dan jamaah Persatuan Islam yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas kudroh irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali bersua dalam kajian istimewa siaran dakwah Ramadan bersama Persis TV yang telah disampaikan materi kajian untuk sesi ini berkenaan dengan zakat fitrah dan permasalahannya. Sebelum kita membuka kupas permasalahan, Ustaz Sobar, barangkali sedikit saya menyampaikan gambaran peta pembahasan masalah
zakat fitrah sebagaimana yang telah ditulis dan diterbitkan oleh Dewan Hizbah di dalam buku Ramadan dan Idul Fitri atau dengan Ramadan dan Id. Kurang lebih ada 5 pokok masalah yang penting untuk dibahas dan memang menjadi permasalahan yang selalu muncul. Nah, tentu dalam keterbatasan waktu di kajian ini tidak semua bisa dihadirkan. Paling tidak 2 permasalahan yang kerap kali muncul di setiap Ramadan, baik masalah waktu untuk mengeluarkan atau membayar zakat fitrah maupun konversi zakat fitrah dengan uang. Nah, untuk itulah maka dalam kajian ini sebagai pengantar sebelum nanti tersobar barangkali memandu kita dalam kupas tuntas melalui beberapa pertanyaan yang perlu untuk dibahas. Yang pertama, ingin saya tegaskan kembali Ustaz Sobar berkenaan dengan filosofi di balik penggunaan zakat fitrah dan zakat fitri gitu. Dan ini salah satu di antara keunikan ya masyarakat Muslim Indonesia gitu. Ketika kita merujuk berbagai macam hadis tentang zakat fitri, istilah yang memang populer di hadis itu zakat fitri. Zakat fitri. Jarang menggunakan fitrah. Ya, boleh gitu ya. jadi boleh jadi kami belum pernah menemukan gitu kalau langsung digunakan oleh Nabi atau dalam hadis itu zakat fitrah. Tapi uniknya masyarakat Indonesia gitu. Iya. Yang populer khususnya di masalah zakat fitrah. Ini tak ubahnya ketika ungkapan silaturahim Dengan silaturahmi. silaturahmi. Nah, dalam hadis-hadis itu kan populernya silaturahim. Tapi di masyarakat kita itu silaturahmi. Itulah salah satu mungkin gitu kearifan lokal gitu. Tapi Masyarakat Indonesia. mengenai istilah itu ada perbedaan. Nah, itu dia. Jadi itu yang saya kira sebagai pengantar saja Ya. gitu. Perlu untuk ditegaskan bahasa kita ini absah dan tidak gitu. Ya. Karena ada pertanyaan juga, boleh tidak menggunakan ungkapan yang tidak ada dalilnya gitu. Ketika dalilnya fitri dipakainya zakat fitrah gitu. Nah, secara sederhana kita coba ambil filosofi sesuai dengan nas yang ada begitu. Itu zakat fitri. Ungkapan ini filosofinya asalnya sederhana. Karena fitr itu artinya merobek atau membelah. Sama seperti yang digunakan oleh Allah dalam firman-Nya, idza sama'un fatarat, dalam Al-Infitor. Apabila langit terbelah. Nah, digunakan kata fitr yang menyertai kata zakat, filosofi sederhananya, maka zakat ini merobek, yaitu saum yang sebelumnya dilaksanakan. Dengan dibayarkan zakat fitri, berarti saumnya berakhir. Itu kurang lebih makna sederhana ketika digunakan kata fitr yang arti asalnya adalah membelah, merobek. Artinya orang yang saum, yang semula dia saum sekarang telah dirobek dari kesaumannya dengan membayar zakat fitrah untuk berbuka. Begitu kurang lebih makna sederhananya. Nah, sementara fitrah tidak sederhana begitu. Jadi kalau zakat fitri bisa dimaknai sederhana. Asalnya saum, sekarang jadi tidak saum gitu. Saum jadi berbuka karena dirobek. Tapi kalau mengartikan zakat fitrah tidak sesederhana itu. Ada perbedaan. Ada perbedaan secara aksentuasinya. Jadi titik tekan atau stressingnya begitu. Pendalaman maknanya itu agak lebih mendalam gitu. Jadi yang ada dalilnya bisa jadi pemaknaannya lebih pendek, ada yang makna ringan, ada yang makna mendalam. Iya.
Justru yang tidak ada nasnya, nggak ada yang mana sederhananya begitu. Yang adanya mana yang Cuman yang banyak. menjadi unik ini kenapa penggunaannya Itu. lebih banyak zakat fitrah Zakat gitu. fitrah. Padahal yang dimaksud Zakat fitri zakat kan. fitri. Nah itu. Nah ini yang saya katakan tidak sederhana gitu. Karena istidlal dan istinbatnya itu luar biasa gitu, unik dan pelik gitu. Yang pertama merujuk kepada firman Allah di dalam surat Ar-Rum gitu kan, fitratullah. Kemudian sabda Nabi kulu mauludin yuladu ala fitrah sebagai landasan bahwa kata fitrah itu populer, tapi tidak dalam konteks zakat. Sementara dalam konteks zakat yang populernya fitri. Tapi saat dirangkai dalam sebutan seakan-akan dipadukan, yaitu menjadi zakat fitrah. Nah, dalam kerangka inilah membaca surat Ar-Rum, fitratullah, kemudian hadis Nabi kulu mauludin yuladu ala fitrah, salah seorang ulama memberikan tambahan ilmu kepada kita. Pada dasarnya saat seseorang membayar zakat fitrah bukan semata-mata timbang terima 1-2 liter 2000 kilo per kilo, tetapi gambaran kebenaran bahwa dirinya menunaikan itu sebagai bukti kesadaran dirinya adalah manusia yang bertauhid. Jadi bukan seketul 2 ketul, bukan 1 liter 2 liter, tetapi itu adalah wujud atas kesadaran dirinya orang yang bertauhid, sehingga tidak layak sekiranya dia mengabaikan kewajiban dari zakat fitrah tersebut. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Kalau diringkas, penggunaan keunikan nomenklatur istilah dalam kerangka memelihara nas, tetapi juga ada pendalaman makna secara istinbat. Di sisi yang lain, ada nas yang menggunakan satu istilah, tetapi ketika dirangkai menjadi satu kesimpulan yang demikian populer, khususnya di kalangan kaum muslimin Indonesia. Saya kira demikian, Sobat. Jadi tidak mengapa kalau misalnya menggunakan istilah yang populer yang sebetulnya nasnya. Ya, jadi bagi saya bukan masalah populer tidaknya, tapi kudu ngerti. Jadi harus mengerti kenapa zakat fitrah. Karena esensi zakatnya bentuknya juga dikeluarkan. Karena dikeluarkan, gitu. Okay. Dua-duanya dikeluarkan, tetapi ada aksentuasi penekanan dalam penghayatan dan kesadaran. Ya. Itu yang harus dipahaminya. Ya. Bukan sekedar menyebutnya, tapi pemaknaannya. Penghayatan maknanya. Jadi dalam segi penghayatan mana, adapun dari segi pelaksanaan tidak ada berbeda. Zakat fitri ya. Nah, jadi tidak ada beda antara zakat fitrah dan zakat fitri dari sisi ketentuan syariat. Baik, Ustaz, mudah-mudahan ini menjadi penjelas perbedaan istilah yang digunakan antara zakat fitri dan zakat fitrah. Dan selanjutnya saat ini terkait yang masih berlangsung, dan mudah-mudahan ini menjadi panduan gitu terkait dengan waktu pembagian zakat gitu. Apakah memang keleluasaan waktu memang sebelumnya gitu, antara malam gitu atau sehari sebelumnya. Namun secara syar'i ini waktu pembagian zakat bagaimana? Saya coba melihat dari dua sisi ya, untuk mengukur apakah waktu mengeluarkan zakat itu termasuk mikot zamani, gitu. Ketentuan waktu yang berakibat sah dan tidak. Yang kedua, fenomena pelaksanaan dalam konteks tarihu riwayah. Saya ambil dulu dari sisi tarihu riwayah. Kalau melihat sejarah disyariatkannya khususnya zakat fitrah, itu tidak beda dan memang dalam waktu yang bersamaan dengan syariat saum Ramadan, Idul Fitri, kemudian zakat. Maka semuanya sepakat mulai disyariatkan di tahun kedua dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 186 ayat kutiba. Dihitung selama masa hidup Nabi di Madinah, memerintahkan,
mencontohkan, memandu pelaksanaan zakat fitrah sama umurnya dengan saum dan Idul Fitri, yaitu 9 kali. Jadi zakat fitrah pertama di tahun kedua, zakat fitrah terakhir itu di tahun 10. Karena tahun 11 Nabi kan wafat di Rabiul Awal. Nah, dilihat dari realitas sejarah, panduan, pengamalan, belum pernah ditemukan ada penunaian zakat di luar waktu yang telah digariskan, yaitu setelah sholat subuh sampai sholat id setempat itu selesai. Itulah barangkali satu ungkapan yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa kunna nukhrijus sodakoh ala ahdi Rasulillah yaumal fitri. Pakai bahasanya itu yaumal fitri. Sementara kita maklum yaum itu siang hari yang dimulai dengan masuknya waktu subuh, gitu, waktu fajar. Yang kedua, ini PR sesuatu. Bahasanya pakai fi'il mudhari gitu. Jarang saya menemukan dalam nas-nas membicarakan tentang mengeluarkan zakat itu pakai fi'il madhi. Selalu bahasanya itu fi'il mudhari. Jadi antara proses mengeluarkan dengan waktu itu memiliki ta'aluk yang kuat, hubungan yang erat. Jadi bahasanya itu yaumal fitri, kemudian menunaikannya itu pakai yukhriju. Jadi jarang, saya belum pernah, kalau saya tolong dikoreksi nanti, pakai horoja gitu. Jadi antara mengeluarkan proses perbuatan dengan mikot zaman itu melekat. Ini kata kerja yang telah lampau itu kalau dengan fi'il madhi, kalau kharaja ya. Tapi ini pakai yukhriju. Jadi itu antara sedang atau akan gitu ya. Jadi antara fi'il mudhari dengan yaumnya itu tidak boleh dipisah. Itulah yang saya katakan berdasarkan realitas sejarah yang kemudian dinyatakan tadi oleh Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu diantaranya juga selain Ibnu Umar, menggambarkan tidak pernah ada menunaikan zakat fitrah itu bukan yaum. Misalkan maghrib gitu kan, atau isya, itu belum pernah ditemukan dalam konteks tarikh riwayat. Yang kedua, orang salah paham ketika ada realitas mengeluarkan zakat itu sehari atau 2 hari sebelum Id. Seperti yang merujuk kepada hadis Ibnu Umar. Nah, ternyata Al-Hafidz Ibnu Hajar menegaskan bahwa fenomena itu bukan untuk menunaikan lil fuqara, tapi lil jami. Nah, mengeluarkan bukan mendistribusikan ke mustahik, tapi menitipkan. Itulah yang ditegaskan oleh Imam Bukhari dalam naskah As-Saghani itu, bahwa 2 hari, 1 hari, 2 hari, atau 3 hari mengeluarkan zakat itu lalil fuqara, bukan langsung ke mustahik, tetapi lil jami, kepada panitia gitu, kepada amil, kepada panitia, kepada jami zakat untuk ditunaikan nanti pada waktunya. Nah, itu realitas sejarahnya. Oleh karena itu, Dewan Hizbah membuka ruang sekiranya ada realitas yang lain tentang menunaikan zakat fitrah dalam konteks ketentuan waktunya. Begitu Ustaz Sowan. Oke. Ya. Jadi untuk mustahik atau mujakinya diberikan bisa sebelumnya saja. Jadi kalau bahasa kami, untuk menitipkan muzaki itu relatif muasa, gitu, leluasa waktunya. Tapi untuk ditunaikan distribusi ke mustahik itu mudoyak. Itu kewajiban bagi siapa itu? Bagi panitia mungkin. Kalau dititipkan. Kalau langsung kan berarti kan kewajiban muzaki. Kewajiban muzaki sekiranya langsung kan kepada mustahiknya, tapi ketika disampaikan melalui amil atau jami zakat, maka jami zakat yang bertanggung jawab untuk sah dan tidak. Kecuali si muzaki tahu
bahwa amil jami zakat itu pasti membagikannya bukan sesuai sunnah. Itu juga ada pertanggungjawaban seperti yang sudah kita bahas dalam Dewan Hisbah itu, ta'awun kan. Karena sudah tahu kalau saya nitip ke situ, zakatnya itu ditunaikan tidak sesuai waktunya. Lain soal kalau memang tidak tahu. Oh, gitu Ustaz Sobar. Cuman di sini ada sedikit pertanyaan yang menarik, yaitu diterima oleh si mustahiknya itu sesudah sholat Id nih Ustaz gitu. Konon katanya dititipkan kepada tetangga Ya, gitu. Ini bagaimana Ustaz? Kan Zakat gini, seperti itu. gini. Kan di hadisnya itu antu ada qabla khurujinas ila sholah. Supaya ditunaikan sebelum orang-orang menunaikan sholat Id. Di situ tidak ada kemestian timbang terimanya langsung. Saya ulangi ya. Iya. Jadi di hadis itu antu ada qabla khurujinas ila sholat. Parodo Rasulullah antu ada zakatal fitri antu ada qabla khurujinas ila sholat. Agar ditunaikan sebelum orang sholat. Nabi tidak menekankan timbang terima dengan mustahik, tetapi timbang terima waktu yang ditunaikan oleh mustahik. Jadi kalau ya biasanya kan kalau apalagi akhir itu kan ada yang mudik, tetangga itu mudik gitu kan. Waktu pelaksanaan zakat fitrahnya telah ditunaikan. Tidak ada mustahiknya, misalkan dititipkan ke saudaranya, dititipkan ke tetangganya, pada dasarnya sah. Boleh seperti itu. Boleh karena tidak ada keharusan timbang terima. Coba ditakdirkan timbang terima juga apalagi beras, mau kapan dibuatnya? Untuk apa? Andai kata pun uang masih tutup warung gitu kan. Nah itu contoh lah gitu. Jadi sah gitu. Sekiranya tidak langsung, yang penting timbang terima itu sudah terjadi. Ada yang mewakili dalam ketentuan waktu yang sesuai syariat. Itu sekiranya tidak bisa langsung sah. Jadi waktu ini ini sudah menjadi sempit ya, dan yang disebut dengan dari subuh itu sampai ya, itu yang saya katakan kenapa bahasa ulama itu mudoyak. Jadi bukan sekedar muqayyad tapi juga mudoyak, terbatas sempit. Nah, uniknya Ustaz Sobar, realitas sejarah pengelolaan zakat fitrah ini tak terkecuali tentang waktu. Kita lihat juga dalam perkembangan zaman sahabat. Betapa perkembangan dunia Islam semakin berkembang. Apakah ada perubahan dalam kebijakan waktu? Di zaman Abu Bakar, Umar, anggap al-khulafa ar-rasyidun saja nggak ada perubahan. Sehingga saya menangkap kesan bahwa yang harus dikondisikan bukan durasi waktu, tapi bagaimana manajemen efektif. Kalau bahasa saya, di zaman Nabi, yang berkumpul dekat Nabi cuma berapa? Kebanyakan kan sama tersebar. Kalau bahasa sekarang, ada transfer. Zaman dulu transfer inki gitu. Gak ada gitu. Tapi tidak merubah ketentuan. Nah disitulah pentingnya mudoyak ini dikelola secara efektif efisien. Maka silahkan itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Contoh, tersobar, saya yakin sanggup tanpa merubah waktu menyebarkan zakat fitrah seluruh Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat. Sebentar ya. Itu seperti dilakukan oleh Laz. Laz Persis itu bisa. Kenapa? Besoknya mau Ramadan, mau Idul Fitri, hari ini bisa ditransfer lil jami, bukan lil mustahik. Maka di daerah-daerah itulah yang nanti menjadi leading sektor menyebarkan. Seluruh Indonesia bisa. Di zaman Nabi kan nggak ada transfer, tapi tidak merubah padahal situasi dan jarak sosial dan tata kelola masyarakat dan kotanya itu kan sama terpencar. Nah, itu yang dimaksud dengan muqayyad mudoyak. Tidak merubah ketentuan, tetapi bagaimana manajemen supaya efektif dan efisien bisa tersalurkan sesuai dengan ketentuan syariatnya. Itulah yang dilakukan di zaman khulafaur rasyidun tanpa merubah ketentuan waktu. Jadi dijaga betul waktu
pengeluaran atau menunaikan Ya, zakat itu karena gitu ya. sebagai ketentuan syarat sah dari sisi zakat fitrah ditunaikan. Begitu? Ya. Baik, Ustaz, saya kira kaitan dengan waktu cukup. Mungkin ini terkait yang lain, yaitu kan zakat tadi disampaikan adalah ibadah mahdoh. Ya, Cuman masalahnya ibadah mahdoh ini harus terbatas dengan bentuk yang zaman Nabi waktu itu ada, yaitu dengan gandum. ya. Sementara kita nggak ada gandum ini, Iya. bagaimana? Dan zakat fitrah itu zakat ibadah mahdoh. Iya. Dan sekarang yang lebih nyaman yaitu dengan nilai, dengan Iya. uang gitu. Bagaimana ini, Ustaz? Gini saya sebar. Tolong nanti kita direkonstruksi aspek dan kategori yang namanya mahdoh. Apakah sesuatu yang dikeluarkan itu mahdoh gitu? Oke, saya ambil contoh. Orang dagang kecap nih dalam zakat ijarah. Adakah ketentuan harus dengan uang? Ya. Bagi pedagang tertentu saat tidak punya uang tidak jadi alasan tidak mengeluarkan zakat. Dalam bahasa Ustaz Abu Rahman di tahun 70 membaca itu saya juga kaget. Boleh dibayar oleh kecap. Ketika misalkan tadi modalnya itu 100 kecap, Ya. 2,5%. Anggapnya 3 botol. 2,5 harusnya 2,5 botol. 2,5. Masa dipecahkan setengah kan? Dibayar 3, setengahnya tak tahu gitu. Boleh. Pedagang semen nggak punya uang cash, bayar ku semen. Masalahnya mustahiknya mau atau tidak menerima begitu. Nah, dalam kerangka itulah penting kita tegaskan kembali aspek mahdohnya itu di mana gitu. Ternyata apa yang dibayarkan itu bukan mahdoh. Sehingga terjadi perubahan sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan mustahik. Disinilah penting ungkapan Nabi saat menyebut jenis makanan dan perkembangan jenis makanan di zaman sahabat. Tolong dikoreksi semua. Ketika Nabi bersabda zakat fitrah menggunakan min atau amin, gak lebih dari 3 gitu. Tamar, kurma tuh. Kemudian hintoh gitu, gandum. Gandum. Kemudian satu lagi itu Zabib. zabib. Bahkan zabib itu sebetulnya Zabib itu apa, Ustaz? zabib itu anggur kering kan? Anggur kering. Nah, Mungkin kismis. Itu justru ungkapannya Abu Sa'id nanti. 3. Di zaman Nabi hanya 3. Di zaman sahabat kata Abu Sa'id itu wa ta'amuna, makanan kami yang biasa itu disebutlah 5. Menambah ya. Akid. Apa itu? Akid itu keju kering. Oke. Makanya kan gini, kalau berpikirnya bahwa itu adalah makanan pokok, negara mana, bangsa apa yang makanan pokoknya akid? Bangsa dan negara mana yang makanan pokoknya itu kismis? Gak ada. Nah, maka keterangan Nabi menyebut 3, 5 di zaman sahabat, itulah dalil bahwa makanan bukanlah mahdoh, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. To'amuna, inilah makanan kami. Berarti bahasa saya, semua sahabat pasti punya. Yang menjadi mahdohnya apa, Ustaz? Nah, Yang makanya menjadi mahdoh makanya kalau kita menggunakan bahasa yang diungkapkan oleh sahabat, karena Nabi sendiri kan setahu saya belum pernah menyebut langsung, tetapi bahasanya itu selalu oleh para sahabat gitu. Faradha Rasulullah SAW zakatal fitri so'an min to'amin. Nah, yang jadi ketentuan pokok itu mikdarnya, ukuran. So, min to'amin dalam bahasa Dewan Hisbah di buku itu, minnya itu litansis, prioritas, bukan litaksis, penghususan. Dari mana dalilnya bahwa ini litansis?
keterangan Abu Sa'id bahwa di zaman sahabat jenis makanan berkembang, maka melebar yang asalnya tidak ada di zaman Nabi, kemudian melebar kepada makanan yang lain. Itulah menggambarkan minto amin itu pada dasarnya bukanlah sebagai pengkhususan, tapi prioritas sesuai dengan yang mudah. Itu yang menjadi pokok, mahdoh ada pada mikdarnya, so'an. Itu pun ukuran isi, volume, bukan ukuran berat. Ukuran volume Isi, isinya. so'an, yang dalam bahasa timbangan ahasan kemudian dikonversi oleh Ustadz Abdurrahman, Ustadz Aqodir Hasan itu 3 liter. Maka tidak akan mempengaruhi jenis beras apapun gitu. Jadi beras Karawang, beras Cianjur, bahasa kita beras Raskin, kalau di liter sama 3 liter. Liternya sama. Karena liter itu Tapi ketika dikonversi kepada kilo akan berbeda berat jenisnya. Jadi antara tadi 3 liter beras Cianjur dengan 3 liter beras Raskin coba di kilo akan beda jatuhnya. Nah jadi kilo itu nggak ada dalilnya. Karena yang ada itu so'an. So'an itu ukuran isi, volume, bukan berat. Tapi kenapa jadi boleh? Berarti di situ ada konversi. Maka acuannya dilakukan oleh Muawiyah di zaman itu. Mulai ada konversi jenis makanan yang satu sebanding dengan 2 jenis makanan yang berbeda. Berarti yang namanya qimah itu sudah terjadi. Oleh karena itulah, maka di zaman Umar bin Abdul Aziz, pemahaman tansis itu berubah. Kalau di zaman Nabi dan sahabat lebih banyak tadi makanan, karena itu yang mudah. Sementara di zaman Umar bin Abdul Aziz tabi'in, uang sudah mulai banyak beredar. Anggap saja uang bukan barang langka. Di zaman Nabi dan zaman sahabat uang itu ada tapi langka, tidak semua orang punya. Oleh karena itulah maka Umar bin Abdul Aziz dan para ulama di zaman itu mulai mengkonversi nilai dengan mengeluarkan uang untuk membayar zakat fitrah. Nah itulah pemahaman antara taksis dan tansis. Maka kita cenderung kepada para ulama yang memang menggunakan pendekatannya tansis berdasarkan dalil-dalil yang tadi. Itulah yang mahdohnya. Oke. Begitu. Dan menarik sekali ya terkait dengan zakat dan masalahannya. Namun kalau kita tambah lagi waktu mungkin di lain waktu saja. Di lain waktu saja karena gini ya Sabar. Ini juga nanti kita akan coba gali kupas tuntas permasalahan zakatnya, bukan zakat fitrah, mungkin nanti di Persis TV edisi yang lain ya gitulah. Ya. Karena masih banyak tuh. Ini mungkin saja yang terakhir terkait dengan zakat. Kiranya Ustadz memberikan tauji, arahan terhadap umat Persis terkait zakat ini sebagai bentuk closing statement. Ya. Pemirsa Persis TV dan jamaah Persatuan Islam dimanapun Anda berada, menutup kajian ini, pertama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, terutama kekuatan maliyah, sehingga kita bisa menunaikan zakat fitrah di tahun ini sesuai dengan ketentuan syariat, baik dari sisi ukuran maupun ketentuan waktu. Yang kedua, sedapat mungkin kita tunaikan agar tidak salah sasaran. Oleh karena itu, salah satu ikhtiar agar tidak salah sasaran, supaya tepat sasaran, maka penting menitipkan kepada jami zakat, kepada lembaga amil yang memang terpercaya, agar zakat itu dapat tersalurkan sesuai dengan ketentuan syariat sampai kepada mustahiknya. Yang terakhir, ingat bahwa zakat tidak termasuk kekayaan kita. Maka zakat tidak akan menjadi sedekah jariyah. Dengan menunaikan zakat fitrah bukan berarti sudah cukup untuk mengangkat derajat ketika peluang kebaikan harus ditambah dengan infak, sedekah dan wakaf sebagai bentuk kesempurnaan agar menjadi sedekah jariyah dilihat dari sisi maliyah. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan zakat dan permasalahannya, mudah-mudahan ilmu yang sudah beliau berikan kepada para pemirsa Persib TV dimanapun Anda berada dapat menenteramkan hati para pemirsa dalam menjalankan zakat tersebut. Oleh karena itu, mungkin masih penasaran dari para pemirsa terkait dengan permasalahan zakat. Dewan Hizbah sudah mengeluarkan buku tentang masalah seputar Ramadan dan Idul Fitri. Nah ini bukan permasalahan zakat saja, tetapi masalah-masalah yang ada seputar Ramadan dan Idul Fitri, termasuk dalamnya dipungkas tuntas terkait dengan zakat, bagaimana dalil, metodologi, dan istinbatnya seperti apa. Para pemirsa dapat memilikinya dan menghubungi Persis dalam marketing, atau bisa menghubungi kepada Persis Press, atau bisa datang langsung ke Piade atau Perintis Kemerdekaan. Baik para pemirsa, itu saja yang disampaikan. Hatur nuhun Ustadz. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda